Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini saya bertanya Ustaz. Tujuan kita adalah jelas untuk mendekatkan diri pada Allah. Dan untuk mencapai tujuan itu perlu alat Ustaz ya. Dalam beribadah kita harus benar, jadi perlu alat. Saya ingin bertanya tadi Ustaz juga menyampaikan juga di sana ada ihsan ataupun tasawuf maksudnya. Saya mungkin bertanya sedikit, ada kaitan seperti itu. Salat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab. Sementara untuk mencapai salat yang terbaik kita harus mencapai tahapan ihsan atau mungkin salatnya khusyuk. Memang sudah kita coba melakukan tahapan-tahapan dengan mulai dari tohar mungkin ya, kemudian dengan Ustaz sampaikan tadi melalui mensucikan dengan 3 tadi, mungkin dengan atau haram jiwa pakaian, tempat, dan mungkin nah kemudian juga kita melalui juga mungkin dengan melaksanakan salat, mungkin sedikit tahu mungkin arti dari apa yang kita laksanakan tentang salat, bacaannya atau dengan tumakninah salatnya. Tapi masalahnya kita sulit mencapai khusyuk itu. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa untuk mencapai khusyuk kita harus tahu apa itu ma'rifatullah. Nah, itu kan suatu alat melalui mungkin pelajaran melalui dari tasawuf ya Ustaz. Nah, maksudnya apakah harus melalui jalur itu kita mencapai mempunyai belajar alat untuk mencapai khusyuk itu, atau ada alat lain atau pelajaran lain yang kita bisa dapatkan untuk apakah qalbun salim itu juga merupakan bagian dari ma'rifatullah itu Ustaz. Jazakallah. Pertama kita harus mengetahui makna ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Nah, ma'rifat itu harus melalui tahapan keyakinan. Tahapan keyakinan yang nantinya keyakinan itu karena kuatnya itu dikatakan oleh ulama sharal ghaibu kal musyahadati. Sesuatu yang gaib itu seakan-akan bisa ada di depannya. Dari kuatnya keyakinan itu. Nah, bahkan sampai ada yang berpengaruh ke jasadnya. Nah, sampai ada yang berpengaruh ke jasadnya. Itu makrifat. Nah, makrifat itu hakikat. Nah, hakikat itu hasil. Hasil itu dicapai melalui usaha. Usaha itu melalui alat. Nah, seorang ulama bernama Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dia mengumpamakan hakikat atau ma'rifat itu diumpamakan seperti buah yang muncul dari suatu pohon. Nah, untuk mendapatkan buahnya kita memerlukan menanam pohon tadi, memasukkan benih. Benih itu alat. Benihnya itu alat supaya kita dapat buah. Nah, itu adalah ilmu. Kemudian benih itu kalau tidak kita sirami, tidak kita rawat, ya mati dia. Makanya kita harus menyirami, merawat benih tadi. Menyirami dan merawatnya itu namanya mujahadah. Jadi ilmu itu harus mujahadah, harus diamalkan. Nah, dalam pengamalan ini itu ya kita kadang-kadang benihnya gagal kita tanam lagi, ngamalkan lagi, terus begitu. Yang menumbuhkan buah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan tumbuhnya buah? Tidak bisa kita umpamanya nanam pohon mangga. Kita jadwal, saya nanam
bulan April, ini nanti Oktober umpamanya, Oktober mangganya satu keluar bisa? Nggak bisa. Yang nanam kan, yang mau memunculkan buah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nggak saya nanam tahun 2021 buahnya baru muncul 2025? Bisa jadi, karena yang memunculkan buah itu bukan saya, Allah. Itu makanya alainal harakah wa 'alallah barakah. Kewajiban kita cuma satu, gerak. Nanti hasil itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang kalau bergerak Allah memberi hasil. Nah, makanya kendalanya lagi kalau orang yang sudah mencoba bergerak itu masih ada satu syarat yang harus dia penuhi. Dia tidak boleh bersandar kepada usahanya. Karena sebenarnya apa yang dia capai bukan dari usaha itu. Usaha itu hanya menunjukkan kesungguhan dia menginginkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia mendapatkan itu bukan dari usaha dia, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa umpamanya buah mangganya itu tumbuh kemudian kita petik, ini berkat saya nanam mangga, salah kamu. Buktinya ada juga orang nanam pohon mangga, mangganya tidak tumbuh, tidak keluar-keluar. Ini tetap Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melihat kesungguhan kita dalam menanam pohon itu, menjaganya, memberinya pupuk, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi buah. Nah, sama seperti itu juga makrifat dan hakikat. Kita ini cuma penting bagi kita istiqomah. Istiqomah ini sampai kapan? Sampai mati. Terus kok saya belum mendapatkan? Itu bukan urusan saya. Yang penting saya sudah ada di rel. Saya ini sudah berada di jalurnya orang-orang yang mendapatkan. Tinggal Allah mau menumbuhkan atau tidak. Itu doa yang banyak. Berdoa yang banyak. Nah, kalau kita tergelincir, segera bangkit lagi, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai makrifat tadi, orang kalau sudah mencapai makrifat, semua ibadah yang dia lakukan tadinya dia lakukan dengan terpaksa, berbalik menjadi dia lakukan karena nyandu. Bukan terpaksa lagi, tapi nyandu. Jadi seperti ucapan Nabi Muhammad, arihni ya Bilal, tentramkan hatiku ya Bilal. Itu kodenya Nabi Muhammad ke Bilal kalau sudah dekat waktu sholat. Jadi Nabi tidak mengatakan adzan ya Bilal, adzan ya Bilal, adzan, dan arihni ya Bilal, tentramkan hatiku. Karena Nabi itu kalau sholat tentram. Nah, kalau kita sholat itu maksa diri, memaksa diri kita untuk sholat. Nanti kalau sudah mencapai sesuatu di sisi Allah, apa yang tadinya kita terpaksa berubah menjadi kita mencari, nyandu, menanti-nanti. Nah, kalau sudah menanti-nanti, sholat ini begitu Allahu Akbar, kita sudah berada di alam lain. Seperti berada di alam lain itu maksud saya, kalau kita nonton televisi, acara televisi yang kita asyik, anak kita lewat kita tidak kelihatan, itu namanya kita sedang khusyuk. Itu kita sedang khusyuk namanya. Tapi khusyuk nonton televisi, nonton TikTok, nonton macam-macam ya. Itu anaknya jatuh dia kadang-kadang nggak tahu. Nah, ditanya, anak kita di mana? Oh, nggak tahu ya. Padahal tadi lewat mondar-mandir depan yang ngajak ngomong dia nggak dengar. Itu namanya orang khusyuk. Orang khusyuk itu seperti itu. Dia sudah berada di dalam alam itu. Nah, masalahnya sholat itu bertentangan dengan syahwat. Nah, itu makanya kita harus menundukkan syahwat kita dulu. Nah, kalau syahwat ini belum tunduk, nah, sholat kita pasti akan terganggu. Nah, syahwat itu juga berkaitan dengan hubub dunia dan itu cinta kepada dunia. Saya kalau bicara cinta dunia itu jangan langsung berpikir cinta uang, belum tentu. Pokoknya
sedang menuju sesuatu selain Allah, masih ada tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ghazali sendiri menyebutkan hal ini di dalam kitab Ihya bab sholat. Itu nanti bisa dibaca, bagus sudah. Dia mengumpamakan lintasan-lintasan hati ketika orang sholat itu seperti burung yang hinggap di satu pohon. Kita mau istirahat di bawahnya pohon itu, burungnya rame terus, mau istirahat nggak bisa-bisa kan? Burung berkicau. Sama seperti itu, orang yang mau sholat itu sebetulnya orang yang mau istirahat. Sholat itu sebetulnya istirahat dari penatnya dunia ini. Tapi kita diganggu sama kicauan lintasan hati ini. Seperti burung yang bertengger di pohon. Kalau kita usir, burungnya pergi sebentar, balik lagi. Di situ rame lagi, kita tidak bisa istirahat lagi. Nah, kicauan lintasan hati itu punya tempat bertengger di hati kita yang menghalangi kita untuk menikmati santainya sholat, nikmatnya sholat. Seperti halnya burung itu bertengger di pohon, lintasan hati itu bertengger di hubbud dunia, kata Imam Buddha. Jadi orang kalau sudah tidak ada cinta kepada selain Allah di dalam hatinya, saat itu dia akan khusyuk 100% di dalam sholat. Dan itu ya, melalui proses, pasti akan melalui proses. Nah, makanya tadi dikatakan, apakah kita harus menjalani proses-proses? Harus menjalani proses ini. Kalau kita tidak, Islam itu pada intinya ya penyucian jiwa dan raga, menyuci jiwa dan raga kita sampai kita itu layak disebut Abdullah, hambanya Allah, bukan hamba selain Allah. Makanya ada yang menafsirkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, yang dapat panggilan kembali kepada Allah itu hanya orang-orang yang nafsunya sudah tunduk. Mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dia sudah rela sebagai hambanya Allah dan dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia rela sebagai hamba Allah dan Allah rela dia sebagai Tuhan dia. Nah, ini hambaku betul. Yang lain-lain masih ada hamba TV, ada hamba HP, ada hamba uang, ada hamba intelektualitas, ada hamba pangkat. Ini hambaku betul. Radiyatan mardiyah. Kalau sudah diridhoi, fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam soft hamba-hambaku, diakui status kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke surga ma'rifatku. Kamu akan mencicipi suatu experience, pengalaman yang tidak dimiliki oleh sebagian besar dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu sudah ada di surga sebelum kamu masuk surga. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi yang dimaksud hakikat itu bukan bisa lihat jin. Wah, itu bukan hakikat, itu namanya orang wali. Dan kenapa? Bisa nebak-nebak. Lah, aku kalau udah bisa nebak-nebak wali. Dukun juga bisa nebak-nebak. Nah, setan juga bisa nebak-nebak. Jadi yang namanya wali itu orang yang sudah mencapai pengalaman yang seperti saya sebutkan. Nanti dia baca Al-Quran ada rasanya, lebih nikmat daripada makanan yang paling nikmat di dunia. Ada ceritanya satu orang guru, kalau sholat cuma 2 rakaat semalam, tapi dari mulai habis witir sampai azan subuh berdiri menangis. Muridnya ini pusing lihat guru ini, cuma 2 rakaat. Kayak Sayyidina Utsman itu kalau sholat malam cuma 2 rakaat, tapi setiap rakaat khatam Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan, subhanallah. Sahabat-sahabatnya Rasulullah itu kalau malam seperti tiang-tiang di masjid itu, seperti tiang tidak bergerak,
bajunya ini basah dengan air mata. Kalau malam sampai diumpamakan malam seperti pendeta-pendeta, siang hari seperti singa-singa. Itu sahabatnya Rasulullah SAW menghadapi orang-orang yang durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, mau merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Imam Ali Zainal Abidin itu disebutkan seorang tabi'in, disebutkan dalam riwayat setiap malam sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat setiap malam. Semua mengalami kenikmatan dalam asyik maksud percintaan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ciri-ciri orang yang sudah cinta kepada Allah, kalau malam tidak tidur. Dalam hadis qudsi disebutkan kadzaba man idda'a mahabbati. Allah di dalam hadis qudsi ini, sungguh dusta mereka yang mengaku mencintaiku ketika di waktu berdua-duaan denganku mereka tertidur lelapku. Waktu berdua-duaan, orang kalau cinta itu pasti mau berdua-duaan dengan yang dicintai, tidak ada yang lain yang ganggu ya. Nah, waktu berdua-duaan dengan Allah itu yang paling nikmat ya di waktu malam hari. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmatnya beribadah. Dalam hadis juga disebutkan zaqa ta'mal iman, mencicipi rasanya iman. Jadi iman itu ada rasanya, tapi rasanya rasa spiritual, rohani. Nah, mudah-mudahan satu pertanyaan menjawab semuanya. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا دائما يا عون يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل السن يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد واله وسلم وارض عن الصحابه اجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المجد فضلا وانت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وانت لم تزل بذلك اهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسر. اللهم يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير حاجاتنا كثير انت عالم بها وخبير. اللهم انا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وانقفنا بجنتك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر وصحه في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.